Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku sekalian yang berada di kelas 7 baik SMP maupun MTS sederajat? Alhamdulillah, kita harus tetap semangat, tetap belajar meskipun dalam situasi yang seperti ini. Terus semangat dan semangat. Okay. Baik, kali ini kita akan belajar online. Silakan, mapelnya yaitu Pendidikan Agama Islam di kelas 7. Jadi anak-anakku sekalian, kita buka bersama-sama buku atau paket dari Pendidikan Agama Islam. Di bab yang pertama ini kita akan menjelaskan tentang lebih dekat dengan Allah yang sangat indah namanya. Jadi di situ nanti kita lihat bersama sekarang. Monggo yang anak-anakku silakan kita buka semuanya bukunya. Yang pertama itu ada peta konsep atau gambaran kecil. Bab ini menjelaskan tentang apa saja. Yang pertama akan menjelaskan tentang mempelajari dan memahami iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mempelajari dan memahami makna al-asmaul husna. Yang ketiga, mempelajari dan memahami hikmah manfaat dibalik iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui al-asmaul husna. Baik, kita lanjut untuk yang ada di poin A. Itu adalah marilah kita renungkan, kita baca, kita baca bersama-sama nanti. Sampai baca sendiri. Di situ ada renungan-renungan yang kita renungkan. Dan di poin B, mari kita mengamati gambar yang ada di halaman 3. Kemudian berilah tanggapanmu. Maksudnya bagaimana? Di situ ada teman-teman kita yang sedang ada belajar di lab. Ada juga salah satunya seorang ustazah yang memberikan pencerahan atau ceramah bagi murid-muridnya. Ada yang teman-teman kita ini belajar membaca Al-Quran. Jadi langsung saja di poin C kita akan membahas tentang mempelajari dan memahami iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat halaman 3. Halaman 3 di situ, pernahkah kamu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Pernah gak? Ayo teman-teman, ayo anak-anakku sekalian, silakan direnungkan, direnungkan, dihayati bersama-sama. Saya tanya, di buku ini juga menanyakan, pernahkah kamu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Pernah tidak? Kalau tidak, ya kita harus dekat dengan Allah. Kalau kita dekat Allah, insya Allah kita merasa begitu tenang. Terus yang nomor 2, pernahkah kalian merasa jauh dengan Allah sehingga kalian ini merasa hampa, kurang enak, tak nyaman, hidup pun tak nyaman? Pernah enggak? Nah, kalau pernah, berarti kita harus dekat, lebih dekat lagi dengan Allah. Lebih dekat lagi dengan Allah. Melalui uraian berikut, mari kita belajar untuk lebih mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang indah dan berusaha menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kasih sayang yang begitu besar terhadap hambanya, anak-anakku. Jadi kasih sayang Allah, Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah itu sangat luas untuk kita semuanya. Ar-Rahman ini adalah kasih sayang yang diberikan kepada seluruh makhluk Allah yang ada di dunia ini. Hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, baik yang Islam, baik yang non-Muslim, semuanya Allah kasih. Kasih sayangnya sangat luas terhadap hambanya. Kita boleh bermohon apa saja kepada Allah. Syaratnya tentu
nggih, kita harus yakin akan keberadaannya, akan yakin akan wujudnya Allah, nggih. Kalau kita belum yakin kepada Allah atau belum yakin bahwasanya Allah itu ada, sudah barang tentu doa kita juga akan sia-sia, nggih. Murid-muridku, anak-anakku sekalian yang kelas 7, kita harus yakin bahwasanya Allah itu wujud. Nah, bahwasanya Allah itu ada, nggih. Yang pertama. Jadi, sebelum berdoa, anak-anakku, kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berdoa kepada Allah, kita harus yakin terlebih dahulu. Yakin bahwasanya Allah dapat memberikan apa yang kita butuhkan, apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan. Ini kita yakin bahwasanya Allah itu akan memberikan semuanya. Nggih. Itu artinya kita harus beriman dulu kepada Allah. Nih. Nah, sekarang saya tanya, apa iman itu? Ayo, coba dijawab sendiri-sendiri dalam hatinya. Apa iman itu? Ada yang mengatakan, iman itu percaya, Pak. Iman itu yakin, Pak. Nah, boleh. Benar sekali. Tapi kita harus tahu bagaimana secara jelas, gamblang nanti biar tidak salah arti. Apakah iman itu? Monggo, ayo kita dengarkan ya, jangan sampai di skip, jangan sampai di balik-balik, dibuka halaman 3, nggih. Jadi kata iman berasal dari bahasa Arab, al-lughatul arabiyah. Berasal dari kata bahasa Arab, maknanya atau yang bermakna percaya. Iman adalah kalau secara lughah, secara bahasa artinya percaya. Jadi teman-teman atau anak-anakku sekalian, murid-muridku sekalian yang saya banggakan, nanti kalau ada pertanyaan apakah iman itu, dijawab secara bahasa artinya adalah percaya. Oke. Mana iman dalam pengertian ini adalah apa? Percaya sepenuh hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah keimanan. Oke, jadi kita harus tahu, kalau saya kasih pengertian lain, gini, iman ini menyangkut 3 hal. Oke, didengarkan, oke. Iman anak-anakku menyampur ada 3 hal di dalam keimanan. Yang pertama hati, yang kedua lisan, yang ketiga perbuatan. Jadi keimanan itu ada 3 hal: hati, lisan, sama perbuatan. Nggih. Pun dibuka lagi halaman yang nomor 4, nggih. Menjadi orang yang beriman, nggih, bukan persoalan yang mudah ataupun yang gampang atau ringan. Nggih. Karena apa? Sebagai manusia yang memiliki pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala, iman menjadi sangat penting, sangat urgen sekali. Nggih. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memerintahkan kita untuk beriman, sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 136. Allah menjelaskan itu, coba kita baca, kita renungkan maknanya bersama-sama. Kita baca bersama-sama ya teman-teman, nggih. Anak-anakku sekalian, kita baca bersama-sama. Coba dibuka di halaman 4. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Nah, nggih. Coba dibaca bersama-sama sekarang, nggih. Boleh pakai tartil, pakai tilawah, pakai qiraati, pakai metode apapun boleh, silakan. Nggih, dibaca bersama-sama atau dibaca sendiri-sendiri. Nggih. Boleh pakai apapun metodenya, yang penting kita baca bersama-sama tadi ya.
Lanjut anak-anakku sekalian, murid-muridku yang saya banggakan. Artinya bagaimana itu, Pak? Nah, ini artinya yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan kepada kitab-kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya. Ada 4 kitab itu, yang perlu, yang wajib kita imani atau kita percaya, ya. Ada Zabur, Taurat, Injil, sama Al-Quran. Yang Al-Quran ini yang kita imani juga kita pelajari. Dan yang ketiga ini, Zabur, Taurat, Injil, kita imani meskipun tanpa kita pelajari, tetap kita harus mengimaninya bahwasanya itu adalah kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Rasul Allah. Terus waman yakfur billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang ingkar, tidak percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, tidak percaya juga dengan hari kemudian atau hari akhir, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat ba'id, sangat jauh. Jadi anak-anakku sekalian, kita harus tahu dulu keimanan itu bagaimana. Makanya tadi keimanan itu melalui 3 hal. Ada hati, ada lisan, ada perbuatan. Hati kita mengatakan saya beriman kepada Allah, yakin bahwasanya Allah itu wujud, qidam, baqo, mukhalafatil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, sampai 20 sifat itu kita yakin bahwasanya Allah itu wujud, ada. Nah, itu kita ucapkan dengan lisan. Allah itu ada. Allah itu ada. Nah, kita melakukan dengan perbuatan kita, dengan sholat kita, dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Terus lanjut teman-temanku atau anak-anakku sekalian, murid-muridku yang saya banggakan, keimanan seseorang itu bisa tebal juga bisa tipis. Bisa tebal, bisa tipis. Bisa yazid, bertambah, bisa yangkus atau berkurang. Salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan apa? Dengan cara memahami nama-nama Allah yang baik dan indah. Kita sering mendengar nama-nama indah itu dengan sebutan Al-Asma'ul Husna. Nah, alhamdulillah dari sini dimengerti, nggih. Kalau tidak dimengerti, monggo bisa komen di bawah, tanya, silakan komen yang baik. Jangan lupa subscribe, like, nggih, dan bunyikan loncengnya biar kita selalu mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam secara online ini. Terima kasih anak-anakku. Salam selalu, yaitu salam semangat selalu. Jangan patah semangat. Kita semangat terus. Karena apa? Kita adalah penerus bangsa Indonesia ini. SMP Jaya, anak-anakku semangat, sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.